karena ini alat modern, kalau mulai di tahun ini alat ini tercetus kira-kira mulai di tahun 2000 berapa ya? 2010. Ya. Yang dulunya masih menggunakan mesin kecil untuk memutihkan, sekarang sudah mesin besar. Nah, kalau cerita alat pemutih itu beras itu kita cuci. Bukan berarti menghilangkan vitaminnya, tidak. Itu begitu keluar dari mesin tersebut, beras itu betul-betul mengkilat. Itu namanya kebi. Kebi? Ya. Tapi tidak ada pakai larutan kimia atau apa gitu? Sama sekali 100% tidak. Dulu ada terhembus isu katanya beras plastik. Nah, kalau beras memang tersembus isu beras plastik, sekarang beras itu 1 kilo berapa? Mahal mana dengan biji plastik? Tentunya mahal biji plastik. Kalau dulu ya ada yang mengisukan bahwa itu ada beras plastik, itu tentunya keliru sekali. Karena memang plastik sama beras harganya mahal plastik. Tentunya untuk menghancurkan pemain poles karena memang banyak sekali orang itu yang mendirikan penggilingan tidak langsung dari nol, tidak langsung dari gabah. Ada yang dari gabah hanya menghasilkan bahan, ada suatu perusahaan yang dari beras hanya dia mengkilapkan saja. Memang berasnya seperti plastik, tapi tidak plastik. Dan tidak merubah rasa? Tidak merubah rasa, bahkan menambah nafsu makan kita. Dan rasanya tetap enak. Kami pun sendiri makannya tidak sombong, makanya kami beras poles terus. Sebetulnya cara kerjanya mudah, tinggal kita memasukkan suatu bahan beras yang tidak terlalu putih ya. Kalau mungkin di Sragen ini bisa disebut glosor padang, itu masuk ke suatu alat kebi. Terus kemudian kita kasih air di kebi tersebut. Kebi itu berarti tempat pemutihnya tadi? Ya, mesin tersebut. Kita kasih air, kemudian kita isap bekatulnya, kita isap kotorannya, keluar udah menjadi bersih. Jadi sebenarnya beras itu setelah digiling dari gabah menjadi jadi beras, sebenarnya dia belum wujud aslinya, masih bisa dipoles lagi untuk menjadi bersih, mengkilat gitu. Betul sekali, masih bisa dibersihkan untuk mengkilat sekali. Bahkan sekarang kalau mau store ke Jakarta harus beras poles, tidak ada yang beras, istilahnya poles itu beras premium plus lah. Sudah beras premium plus, bahkan nggak ada Jakarta terima bahan, nggak ada, semuanya sudah premium plus. Kenapa dia nggak mau terima bahan, Pak? Karena dia nggak mau repot lagi atau gimana? Ya, di sana kan siap konsumsi. Tentunya di sana hanya tinggal packing aja. Jadi artinya dulu isu beras plastik itu tidak akan mungkin karena logikanya biaya plastik aja sudah lebih mahal ya. 100% tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Nah, kebetulan yang diisukan kemarin ada dalam YouTube di Pati sana, itu pekerjaan kami. Oh, jadi salah satunya ada Bapak yang benar-benar berinteraksi langsung dari itu tadi pengusaha padi tadi, beras tadi ya. Itu pekerjaan kami yang diisukan beras plastik, itu pekerjaan saya yang ada di Tayu. Di Tayu. Tapi dia setelah kena isu itu malah dia pekerjaannya banyak karena memang beras yang dihasilkan betul-betul kristal seperti plastik. Tapi bukan plastik. Ada nggak yang nguji, Pak, pikiran bodohnya begini, karena dia terbuat dari plastik, coba bakar dulu, meleleh nggak gitu? Oh, enggak. Nggak ada ya sampai gitu, nggak ada ya? Ada yang menguji memang beras itu kalau dimasak kan menimbulkan gelembung putih gitu. Iya. Nah, memang semua beras itu kalau dimasak menimbulkan gelembung putih. Beras bersih, kalau beras bersih malah gelembung itu semakin putih seperti plastik. Pak, kalau untuk mesin pemutih ini, Pak, berapa biayanya, Pak? Kalau pemutih kita tergantung merek ya, banyak dari merek B, dari merek S, dari merek N, itu tentunya harganya beda-beda. Nah, kalau di depan kita ini mereknya apa nih, Pak? Kalau di depan kita ini mereknya Buller. Ini asli dari Jerman, merek Eropa. Oh, ini sebenarnya Bapak beli juga ya? Kalau unit seperti ini kita daripada bikin lebih baik import. Oke. Untuk istilahnya cost-nya lebih kecil. Kok bisa gitu ya, Pak? Apa biaya item bahan bakunya lebih mahal di lokal sehingga lebih orang datangkan import, build up istilahnya begitu ya? Ya, karena gini, banyak konsumen kami yang memilih berbagai macam merek. Tentunya kami tidak bisa untuk memunculkan merek B tersebut. Kami pun harus mengikuti konsumen kami ketika beliaunya minta merek yang lain. Jadi kami tidak bisa produksi dengan seperti itu karena memang
permintaan konsumen itu harus menunjukkan merek. Oh, menunjukkan merek. Ya. Kita tidak mau merek itu kita otak-atik ya. Dia minta buler dari Jerman ya kita datangkan dari Jerman ya. Betul, betul. Dari satake dari Jepang kita datangkan dari Jepang. Walaupun produksinya sebenarnya sama. Pak Wandi bisa produksi ya. Bisa produksi. Tapi mungkin image sudah kemakan merek ya. Betul. Kita kan nggak bisa terlepas dari merek ya. Tidak terlepas dari merek yang sudah terkenal. Branding itu mahal sekali. Tapi ada nggak Pak, Bapak menyampaikan ke masyarakat, petani-petani itu mereknya sama, maksudnya merek kita beda, tapi cara kerjasama dan ketahanan justru kita lebih baik. Ada nggak memberikan keyakinan kayak gitu? Kita keyakinan lebih dari asal dari Cina. Oke. Dari Cina sana itu suatu pabrikan satu, ya ada banyak pabrikan di Cina sana. Tapi setelah di Indonesia banyak merek, menjadi banyak merek. Tergantung pengimpor tersebut mau merek apa. Pengekspor tersebut mau merek apa. Itu mengganggu nggak Pak kalau impor misalnya di Cina lebih murah, mengganggu nggak untuk orang-orang kita yang di Indonesia untuk berkarya menghasilkan mesin ini? Sama sekali tidak mengganggu, justru kita terbantu. Oh, terbantu. Terbantu sekali karena. Alasannya kenapa? Gimana Pak? Alasannya ya kita bekerja lebih cepat. Kalau kita harus bikin satu unit ini mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan kita belum selesai. Tapi dengan mengimport 5 atau 6 dalam 45 hari kita bisa masuk. Dan stok itu tersedia cukup banyak di luar. Betul, karena kita di luar sana banyak pabrikan. Pabrikannya sudah tersedia dan membuatnya ya hanya itu saja. Sedangkan kita yang namanya alat pendukung itu ada elevator, ada blower, ada siklon, ada silo, ada product tank, macam-macam. Nah, buler ini berapa jadinya Pak harganya Pak? Kalau buler seperti ini, kebi yang kapasitas 2-3 ton itu sampai 165 juta.